minum pertama kali itu umur kelas 6 ya, 6 SD. Lu kalau habis makan yang pedes-pedes bos, ngerokok, cobain pasti enak katanya. Dan dia nyoba. Assalamualaikum Mas Ewo. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Mantap. Terima kasih nih Mas Ewo udah mau datang kemari. Sama-sama. Studio kita. Sama. Jadi studio kita nih namanya tuh mengandung filosofi Mas Ewo. Studio Sadatona. Sadatona. Satu pesan. Satu pesan ya. Batak banget ya Sadatona. Kita harus ya bangga dengan bahasa Batak. Karena kita di Sumatera Utara. Siap. Selain dia memang bahasa Batak, tapi kita nih orang Medan ini biasa jago buat singkatan. Jadi Sadatona itu kita buat singkatan juga. Satu nada tolak narkoba. Wes, boleh jadi juga. betul-betul dalam maknanya. Satu nada tolak narkoba. Ya, jadi kita mau ya channel kita, kemudian studio kita ini bisa memberi pesan kepada khususnya masyarakat Sumatera Utara. Walaupun kalau di YouTube kan bebas ya kemana aja. Iya. Memberikan pesan untuk tolak narkoba. Mas Okay. Ewo, ini Mas Ewo katanya apa ya? Aktif di perkumpulan ya? Iya, jadi aktivitas sehari-hari saya sih di beberapa tempat sebenarnya. Memang yang utama itu ngurus perkumpulan PEKA namanya, peduli kepada sesama. Jadi ini sebuah perkumpulan atau organisasi yang berbasis komunitas pengguna nafsa. Dan ini tidak hanya ada di Medan, ada juga di Bogor, ada di Bandung, ada di Cirebon. Organisasi nasional ya? Nah, saya kebagian ngurus yang di Medan ini. Nah, jadi sehari-hari situ. Yang kedua, saya juga membantu sebuah klinik swasta di Medan ini, nanganin untuk urusan nafsa dan HIV. Sehari-hari di situ. PEKA ini aktivitasnya apa aja Mas? PEKA ini kan sebetulnya konsepnya kita bilangnya tuh halfway house. Jadi setengahnya rehab, setengahnya kayak community learning center. Jadi pusat belajar masyarakat gitu. Nah, memang kegiatan utama kita sih sejauh ini masih di isu narkoba, isu HIV, kemudian isu kesehatan reproduksi remaja, kemudian di pemberdayaan komunitas beresiko tinggi. Nah, kemudian kita juga punya kegiatan preventif di masyarakat. Kita bikin training, kita kasih asistensi bagi masyarakat yang memang tertarik mau ngebuat program rehab misalnya. Kemudian kalau misalnya ada juga teman-teman yang punya masalah di keluarganya, mau konsultasi masalah keluarga juga kita bisa bantu itu. Nah, memang basis PEKA pada awalnya konsentrasinya di isu nafsa dan HIV. Karena 90% staff yang ada di PEKA adalah orang dengan HIV dan pengguna nafsa. Jadi pada prinsip mereka yang ke situ tuh sukarelawan Mas? Sukarela dan kita kalau dibilang kayak karyawan enggak juga, karena kita tidak memperlakukan orang kayak karyawan. Misalnya ya struktur ada, misalnya saya kan jadi branch manager di sini, tapi itu on paper seperti itu strukturnya. Tapi pada saat kita bekerja di komunitas, di masyarakat, nggak ada tuh istilahnya siapa yang lebih tinggi. Ya udah equal aja. Yang penting kita kerja buat masyarakat, apa yang kita punya kita kasih. Maka namanya kumpul-kumpul ya, perkumpulan. Bukan yayasan. Karena yayasan ribet, mesti ada legalitas segala pengawas, macam ya. repot dan kita ini kan karena basisnya juga teman-teman yang punya latar belakang yang sama gitu. Kadang kan kalau terlalu diformilkan teman-teman tuh terlalu rigid jadi agak males, kaku. Ya udahlah ngalir aja. Nah, ya alhamdulillah meskipun ngalir kayak air gitu tapi ya bisa banyak manfaat lah kita, alhamdulillah. Bisa nyangkut di PEKA tuh cemana cerita pertamanya? Ini mesti mundurnya jauh banget. Oke. Sebetulnya saya punya latar belakang di SKS ya? Iya. Saya punya latar belakang juga dengan penggunaan sebetulnya. Jadi dulu kan kalau minum pertama kali itu umur kelas 6 ya, 6 SD dulu. 6 SD. Bukan minum teh manis kan? Bukan. Jadi zaman dulu tuh di tempat saya kan di Bandung tuh ada kayak kumpulan, kalau di sini mah partamiangan ya namanya. Kumpulan orang-orang dewasa gitu. Nah, saya tuh sering duduk sama om-om itu. Teman-teman ayah gitu, teman-teman kakek, om. Nah, terus kita lihat minuman di mana-mana. Sekali waktu nyoba gitu iseng-iseng, nih apaan? Minum anggur kalau nggak salah dulu tuh, minum anggur. Oh, kok enak ya? Udah minum. Jadi alkohol pertama tuh diminum ya kelas 6 SD gitu. Sama ayah? Sendiri.
Kan dikumpul-kumpul. Iya, kan dikumpulin kan mereka beres bubar tuh. Oh ya Pak. Karena ditinggal kan di situ tuh semua botol gelasnya nggak ada yang ngeberesin. Nah kita celinguk nih nggak ada orang, ya udah yuk bawain. Ini peringatan juga nih untuk ayah-ayah nih. Betul. Kalau habis kumpul beresin persis. Nah dan memang setelah saya belajar pengalaman-pengalaman ini ternyata kan adiksi itu perilaku yang dipelajari sebetulnya. Dan dipelajari itu dari orang-orang yang terdekat. Bukan dari orang-orang jauh gitu, kayak ngerokok misalnya. Orang kan dipelajari itu bukan dari orang yang jauh. Si anak bisa ngelihat orang tua jam berapa dia ngerokok, terus diketuk-ketuk dulu tembakonya supaya padat, muter-muter rokoknya, itu dipelajarin dan itu di-capture. Nah di bagian otak kita tuh kan ada sistem limbik yang ngerekam itu semua dan itu nggak hilang. Nah makanya kalau dibilang si penggunaan ini mungkin tidak ada pengaruh dari keluarga, sebetulnya nggak juga gitu. Dan alkohol pertama saya di lingkungan keluarga, rokok pertama saya dapat dari ayah gitu. Jadi ganja pertama yang saya dapat dulu SMP dari om. Nah jadi bukan dari lingkungan yang paling jauh sebenarnya, dan ini yang perlu kita waspadai. Nah kalau kita lihat hari ini di Sumatera Utara kan itu juga tuh, bagaimana budaya ngerokok itu usianya udah makin sini makin kecil. Sebetulnya saya lebih khawatir orang persoalan ngerokok ini dibanding narkoba. Kenapa? Karena rokok itu gerbangnya bebas ya. Bebas.